Bapak-bapak yang saya hormati, yang pertama adalah Bapak dari Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, kemudian juga Pak Edu dari Siamolek, kemudian juga Bapak-bapak yang lain yang hadir pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak yang saya hormati, marilah acara pada malam hari ini kita mulai bersama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya. Terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi sehat, ya. Masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun menggunakan yaitu Zoom, dan saya juga berterima kasih kepada semuanya yang hadir. Tidak lupa salam salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya termasuk kita semua. Mudah-mudahan di akhir zaman nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Amin. Bapak-bapak, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang sudah hadir. Dalam tim digital ini adalah kita masih bergabung, kemudian juga ada tambahan SK dari Majelis Dikdasmen kurang lebih 21 orang termasuk yang ada di dalamnya di sini. Nah, tentu ini adalah kalau hadir semua itu bisa ramai sekali, pendapatnya itu kita tunggu. Tapi sepertinya ini mungkin karena banyaknya Zoom di mana-mana, mungkin juga ada kelelahan dan sebagainya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada SMA Muhammadiyah 1 Gresik, Jawa Timur. Ya, dalam hal ini adalah Pak Ainul Mutakin sebagai kepala sekolah. Kemarin saya mintai bantuan untuk memfasilitasi yaitu Zoom pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi yaitu amal baik dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang sekarang ini adalah sedang membangun sekolahnya cukup luar biasa ya, kalau nggak salah tingkat 9 itu ya, sehingga ini menjadi satu menara di Gresik sana dan tentu membanggakan. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak-bapak serta Ibu yang saya hormati, tugas dari yaitu Majelis Dikdasmen adalah untuk menindaklanjuti yaitu kerjasama antara Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dengan Siamolek ya. Nah, karena di sini ada yaitu beberapa bapak-bapak yang diberikan yaitu satu kepercayaan untuk menjalankan surat tugas ini. Tentu yang pertama adalah kami minta ini dulu tadi saya sudah menghubungi Pak Alpa, tapi Pak Alpa baru ada rapat yaitu tentang peta jalan Kemdikbud yang kemarin sempat heboh, mungkin juga sampai sekarang juga heboh karena rasa agama nggak ada ya. Nah, tentu ini dibahas di majelis ya. Salam dari beliau untuk Bapak ini semua. Kebetulan di sini ada Pak Renaldo ya, yaitu dari Simolek. Mungkin kami mohon yaitu sumbang saran serta hal yang terbaik ya untuk kegiatan ini. Mungkin dari Pak Renaldo bisa memberikan sumbang sarannya untuk kegiatan pada malam hari ini, rapat persiapan ini sebaiknya bagaimana. Monggo Pak Renaldo mungkin bisa memberikan semacam saran-saran untuk kami yang baru saja diberikan surat tugas ini. Waktu dan tempat kami aturkan, Pak Renaldo, monggo. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini saya mohon maaf masih di kendaraan, takutnya suara saya putus-putus gitu ya. Jadi langsung saja saya to the point saja.
Bapak Ibu ini sudah dipilih oleh Dikasmen. Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan yang kemarin oleh Jamolek gitu. Nah, harapannya ke depannya Bapak Ibu nanti bisa mengimbaskan ilmunya, kedigitalannya ke guru-guru yang lain seperti itu. Nah, ini sudah ada kawan-kawan kami juga, ada Pak Haris, ada Pak Dicin yang sudah malang melintang di VCT gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan berbagi juga. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu langsung diterjunkan untuk melatih, kok kayaknya juga harus ada persiapannya terlebih dahulu. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya dari Jamolek menawarkan sebuah pelatihan khusus untuk Bapak Ibu dulu. Kita upgrade dulu Bapak Ibunya untuk master trainernya. Jadi nanti Bapak Ibu akan kita berikan pelatihan khusus yang cuman nuwun sewu Pak Tri, ini berapa orang Pak yang ditunjuk Pak? 20 ya Pak? Kalau di SK-nya itu ada 21 termasuk yang tim digital kemarin Pak Edo. Oke, beres. Jadi dari 21 ini nanti akan ada coaching dulu. Tidak lama Bapak Ibu coachingnya. Kurang lebih kita bisa agendakan sampai 6 kali pertemuan Sikon gitu. 6 kali pertemuan Sikon bisa kita lakukan selama 2 minggu atau kita bisa lakukan selama 1 minggu gitu ya. Nanti kita sepakati waktunya kapan. Nah, saya sudah share presentasi saya tadi ke Pak Haris ya, Pak Haris ya tadi siang ya. Jadi ada beberapa materi nanti yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin Pak Haris bisa membagikannya gitu ya presentasinya. Materinya mulai dari kalau Bapak Ibu nanti sebagai pengajar atau sebagai moderator atau sebagai instruktur yang bentuknya online, apa aja sih yang harus disiapkan? Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan Zoom, sudah terbiasa dengan, ini dia presentasi. Benar. Jadi mulai dari bagaimana kita mengajak pesertanya. Kan kemarin itu kita sudah share ke Bapak Ibu gimana kita bikin infografis ya Bapak Ibu ya. Nanti kita agak kulik sedikit infografisnya menjadi gimana sih kalau bikinnya bentuknya adalah flyer gitu. Bentuknya adalah pamflet untuk menawarkan trading digitalnya seperti itu. Nah, nanti juga kita share ke Bapak Ibu gimana sih mengolah suatu Vicon yang baik, harus ada moderatornya dan seterusnya. Nanti akan kita share seperti itu. Nah, ini yang kami tawarkan Bapak Ibu untuk para master trainer. Yang tadi saya sebutkan, ini nanti akan kita agendakan kurang lebih maksimal itu 6 kali Vicon, tapi nanti bisa kita diskusikan apakah ini cukup 4 kali aja deh. Nah, seperti itu, monggo nggak apa-apa. Itu Bapak Ibu. Setelah nanti Bapak Ibu bisa atau menguasai master trainernya, nanti kita akan buka pelatihan yang khusus untuk guru-guru Muhammadiyah. Materinya apa? Materinya yang basic saja dulu, yang kemarin Bapak Ibu sudah dapatkan di Jamolek. Apakah kita mulai dari PowerPoint atau kita mulai langsung dari infografis gitu. Nanti kita bertahap naik ke animasinya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang mau saya sharing ke Bapak Ibu malam ini. Jadi kalau bisa memungkinkan, kita bisa sepakati kira-kira kapan ini bisa kita lakukan. Itu Pak Tri. Monggo Pak Tri, saya kembalikan dulu ke Bapak. Oke ya, terima kasih Pak Edo atas saran dan masukannya, dan ini saya kira bagus sekali ya untuk
bapak-bapak, ibu-ibu untuk istilahnya diberikan coaching terlebih dahulu, karena kita akan mendampingi yaitu bapak ibu guru yang nanti akan dilatih ya, termasuk kemarin yang lulusan-lulusan terbaik ya. Saya kira Ustadz Haris mungkin juga bisa memberikan masukan sebelum nanti ditambahi oleh Ustadz Didin. Monggo Ustadz Haris. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi sudah disampaikan sama Pak Edo terkait dengan jenis materi dan durasi pelaksanaan pelatihannya. Kalau melihat dari yang disampaikan Pak Edo tadi, itu peserta, ya langsung aja 7 poin, peserta itu yang jelas alumni BIT 1 yang basic kemarin. Kan begitu ya Pak Edo kalau tadi menyampaikan. Nah, benar Pak, benar. Gimana? Betul ya? Pak, benar Pak. Nah, ya. Saya pikir tadi pesertanya tim yang di SK itu, bukan ya? biar nanti sama persepsi begitu. Jadi saya kurang tahu yang di SK itu bukannya dari BIT 1 ya Pak ya? Bukan Pak. Itu justru itu alumni VCT. Ya saya pilih begini. Mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya saya sampaikan. Memang mulai dari yang paling atas, kemudian yang di bawah itu tim itu yang dari Jawa Timur. Alhamdulillah saya mengusulkan ke Pak Alpa beberapa waktu yang lalu, dan dari lima instruktur atau fasilitator itu memang sudah terrekomendasi membantu saya setiap kegiatan VCT, kemudian baik itu yang BIT 1, BIT 2 sampai BIT 4, BIT 5, kemudian membantu kami pada saat VCT Muhammadiyah Jawa Timur, membantu kami di saat pelatihan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Beliau-beliau ini yang bekerja dengan kami selalu membantu, dan insya Allah selalu komitmen juga akan membantu kegiatan di PP Muhammadiyah ini. Kemudian untuk materi tentang yang disampaikan Pak Edo, saya sangat setuju. Berarti nanti yang kedua BIT 2 ini kita fokus upscaling, jadi menjadi master instruktur istilahnya seperti itu, dan betul-betul mereka itu adalah nanti bisa mengemban tugas, mendampingi, sekaligus mengarahkan, membimbing kepada peserta yang berikutnya. Nah, yang menjadi kendala dan ini menjadi pemikiran dari saya pribadi, karena memang waktunya ini juga kemarin juga Pak Didi juga sudah saya kontak, perlu mempertimbangkan juga, karena di saat-saat ini mungkin Pak Tri nanti juga bisa memberikan masukan terkait dengan kegiatan di akhir tahun pembelajaran, tahun ajaran ini. Mungkin kalau setingkat SMA atau SMK itu mungkin masih proses awal, tapi tidak tahu nanti kalau setingkat SMP dan SD ataupun yang lain. Nah, kemudian ini kalau memang nanti karena itu juga bisa menjadi pertimbangan kami ya, kalau memang nanti dilaksanakan di bulan awal April, nah itu mungkin akan terjadi bentrokan dengan kegiatan yang seperti itu atau bagaimana? Atau mungkin punya statement sendiri, kebijakan sendiri bagaimana nanti? Mengingat tadi Pak Edo menyampaikan sekitar 6 kali pertemuan. Kalau menurut saya mungkin seminggu 1 kali kalau mungkin. Kalau misalkan nanti berbarengan dengan kegiatan ujian. Sehingga nanti kita bisa mensiasati 1 minggu
1 kali Vicon itu seperti itu misalnya, nanti itu paling jelek lah begitu. Kemudian kalau misalkan tidak bisa ya mungkin karena terkendala juga dengan menjelang Ramadan kan begitu ya. Jadi ini juga menjadi pertimbangan untuk kegiatan ini. Ya, saya takutnya banyak yang peserta hadir, kemudian tetapi nanti di tengah jalan yang lulus hanya 10% atau sekian persen. Nah, itu harapannya bisa maksimal. Sehingga kegiatan itu betul-betul kita rancang, kemudian pelaksanaannya juga pas, tidak mengganggu kegiatan yang lain, khawatirnya nanti alasan-alasan dengan berbagai macam sehingga peserta itu tidak bisa maksimal kelulusannya. Jadi kalau saya sepakat untuk yang materinya ini upscaling, kemudian nanti pesertanya alumni BIT 1 begitu. Saya kira itu sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Haris ya. Jadi kalau kita lihat memang di bulan April itu hampir yang namanya SMA SMK itu menghadapi yang namanya ujian, kemudian juga UTS dan sebagainya. Lalu untuk SMP biasanya menyusul kira-kira 1 atau 2 minggu atau mungkin juga 3 minggu, habis itu SD biasanya. Nah ini tentu menjadi satu pertimbangan karena kalau nanti pendaftarannya adalah yaitu kita buka secara banyak gitu, itu biasanya juga akan mengalami yaitu kendala di tengah-tengah, biasanya banyak yaitu yang rontok ya. Seperti tadi disampaikan baik Pak Edu maupun juga Ustadz Haris itu biasanya paling 10% yang lulus. Nah ini kan sayang ya, lebih baik kan kita kalau bisa memang cari orang-orang yang berkualitas sehingga lulus sampai selesai. Nah mungkin tambahan dari Ustadz Didin, mungkin monggo Ustadz Didin. Baik. Mangga. Terima kasih Pak Tri, Pak Haris, Pak Edo, dan kawan-kawan semua. Secara prinsip saya sepakat dengan Pak Haris ya. Jadi materinya sekelap ini memang alumni BAT 1. Kalau tidak salah Pak Edo sudah melaporkan ada kurang lebih 50 orang ya yang lulus dari 200 orang itu kalau nggak salah. Saya mau dikoreksi, itu yang pertama. Jadi yang 50 orang ini sebagai aset kita yang akan kita coba tingkatkan kemampuannya menjadi instruktur untuk pelatihan guru-guru Muhammadiyah se-Indonesia tentunya, itu yang pertama. Sepakat itu. Mengenai materi saya sepakat ya 3 poin saja, mengenai PowerPoint, kemudian mengenai terakhir animasi, yang terakhir itu bertahap. Nah, mengenai waktu Pak, memang kami pun sudah komponen dengan Pak Haris, bingung juga ya kalau dipaksakan bagaimana, kalau dibiarkan juga bagaimana. Ini seperti buah si malakama. Tapi kalau saya boleh usulkan begini Pak, kalau tidak salah kita 1 Ramadan itu jatuh tanggal 13 April. Jadi ada waktu 2 pekan di awal April, spare-nya masih kosong gitu. Itu pun memang kami ya semua juga sekolah sama, sedang adanya ujian sekolah atau ujian madrasah ya di sekolah dengan berbagai macam kendalanya gitu. Nah, kalaupun kita usulkan, kita bukan paksakan ya, kita coba bikin semacam time schedule, mungkin untuk pelatihan yang sekalap ini bisa dilakukan dalam waktu yang setingkat-singkatnya, tetapi dengan mempertimbangkan waktu yang tidak mengganggu kegiatan sekolah. Misalnya begini Pak, misalnya di sore hari jam 2 sore ya, ataupun menjelang. Karena kalau KBM kemudian pagi hari kan ujian madrasah juga ujian sekolah pagi hari kebanyakan. Jadi jam 1 ke atas atau jam 4 jam 2 ke atas sampai jam 5 sore lah. Itu waktu Indonesia bagian barat tentunya ya. Kita nggak mempertimbangkan bagian tengah bagian timur nih. Itu bisa saja dalam satu pertemuan itu 2 jam itu cukup, jangan terlalu lama, jangan untuk cekat. 2 jam itu ideal yang pengalaman kami itu. Nah, terserah mau 4 pertemuan minimal, 6 pertemuan saya sepakat saja. Nah, kemudian yang kedua, justru di bulan Ramadan kalau saya boleh usulkan, kita jangan kendor kegiatan, justru di bulan Ramadan itu harus kita perbanyak kegiatan, Pak. Sesibuk apapun kita bisa membagi waktu antara tugas sekolah, tugas pribadi dengan tugas organisasi gitu. Jadi justru kami lebih banyak kegiatan itu di bulan Ramadan tentunya. Dengan pertimbangan jangan malam, karena malam untuk kegiatan tarawih dan sebagainya. Nah, misalnya sore hari menjelang buka puasa antara jam 2 sampai jam 4 sore lah perkiraan itu. Jadi dengan di bulan Ramadan itu kita bisa membagi waktu seefektif mungkin, tidak mengganggu tugas-tugas sekolah gitu. Yang ketiga pertimbangan kami adalah Pak, kalau ini betul nanti di bulan Juli 2021 kan dengan sudah disebar banyak vaksinasi di tiap sekolah, itu kemungkinan akan tetap buka ya. Meskipun saya nggak menjamin itu, tapi perkiraan kita bulan Juli 2021 sudah tetap buka ya untuk sebagian besar, karena program vaksin kan sudah jalan nih di beberapa tempat juga kami sudah divaksin nih.
Itu sehingga di bulan depan itu meskipun tatap muka, tetap yang namanya kemampuan guru Muhammadiyah punya keahlian IT mengajar secara VJJ ini tetap jangan dihilangkan, karena kita nggak tahu di kemudian hari ada wabah apa lagi yang kita akan terjadi, kita nggak tahu lah. Yang jelas ini terus kita tingkatkan gitu Pak, sehingga dengan tidak mengurangi kesibukan masing-masing, kalau saya boleh usulkan di awal April ini sudah kita running untuk 50 orang lebih alumni batch 1, dengan tadi diatur sedemikian rupa jangan mengganggu tugas sekolah. Kemudian di bulan Ramadannya juga kita coba bicarakan bagaimana pelatihan untuk guru-guru Muhammadiyah, dengan tadi pertimbangannya memang harus matang sekali, dan ya bukan yakin ya, dan kita coba usahakan agar mereka bisa pandai-pandai membagi waktu Pak. Kami juga pernah mengadakan pelatihan di bulan Ramadan malam hari setelah sholat taraweh lah, antara jam 8 jam 10 ke atas, itu juga pernah kami lakukan di Jawa Tengah, sehingga kita bisa pandai-pandai yang penting ada komitmen dengan peserta. Waktu kapan itu aja. Sebenarnya itu saja sih kuncinya, antara panitia dengan peserta ada komitmen jam berapa, itu bisa saja diatur. Meskipun satu kelasnya cukup ada 20 orang. Jadi satu pembimbing membimbing 20 orang. Jangan banyak-banyak, 20 orang itu ideal. Jadi 2 orang instruktur mengawasi atau membimbing 20 orang, itu efektif Pak. Jadi konsepnya kayak konsep belajar Iqra waktu kita masih TK. Jadi kalau terlalu banyak juga bingung juga, nanti kalau instruksinya banyak itu lebih terfokus nanti. Itu saja mungkin poinnya Pak Tri, usul saya konkretnya seperti itu, mudah-mudahan jadi bahan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didin. Jadi kalau kita lihat yang pertama adalah memang kita harus ada melatih lagi, yaitu batch 1. Waktunya adalah bulan di awal April karena menjelang puasa. Nah, ini nanti kami akan dibantu oleh beberapa teman dari FGM juga. Yang pertama adalah saya perkenalkan, ini ada Pak Riswanto, ya, ini dari SMK Muhammadiyah Kendal ya Pak, Kendal apa Tegal ya ini ya? Ya, oke ya. Kemudian ada Pak Tegal ya, Tegal. Kemudian ada Pak Saiful ya, atau kenalnya Pak Ikul, ini dari SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya. Kemudian ada Pak Muhdi Atmoko, ini adalah dari PK Solo ya, SMB. Kemudian Bu Wiga Tiningsih ini adalah dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Kemudian Pak Agus Suroyo ini adalah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Southmont. Southmont itu Gunung Kidul. Beliau adalah sebagai kepala SMB Muhammadiyah Mujahidin. Kemudian lagi adalah ada yang hadir hari ini adalah Pak Ainul Mutakin yang hari ini adalah memfasilitasi Zoom. Kemudian di sini juga ada Bu Fitni dari Majelis Dikdas Aisyah ya. Nah, untuk itu Bapak-Bapak perlu kami dan Ibu ya, perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah kita sepakati saja untuk tanggal pelatihannya jadi tanggal berapa ya kira-kira. Mungkin Pak Aris yang sudah menghitungnya. Kalau 4 kali 6 kali kan. Ya, mohon izin bertanya dulu. Pak Edo, untuk materi yang pendampingan peserta ini, apakah kalau misalnya di kegiatan ini mereka sebagai peserta, kemudian kok di sini ada pendampingan peserta, ini mohon dijelaskan apakah bentuknya seperti apa. Kemudian ini apakah ada semacam diseminasi yang begitu ya? Diseminasi artinya bukti bahwa peserta itu sudah melaksanakan dengan mempraktekkan begitu secara langsung, baik itu kepada muridnya atau mungkin kepada sesama guru atau bagaimana. Itu Pak Edo mungkin pertanyaan saya untuk Pak Edo mungkin bisa menjelaskan. Oke, Pak Aris. Jadi gini Bapak Ibu, kalau ini tidak ada kewajiban untuk mengimplementasikan ke guru atau ke siswa nggih Bapak Ibu. Jadi
idenya awalnya itu begini Bapak Ibu. Kalau nanti sudah Bapak Ibunya ini sudah kita ajarkan how to training online gitu ya, kita bisa guru-guru tadi sudah bisa jadi trainer dalam training online. Nanti monggo silakan guru-gurunya bisa membuat itu membuat training online yang mungkin bisa langsung diawasi oleh dari Didasmen. Nanti materinya mau materi yang pernah diberikan oleh Syamolek maupun materi kemuhammadiyahan, monggo silahkan. Itu Pak yang pertama Pak. Nah kemudian kalau dalam bentuk teknisnya seperti apa sih? Kalau kami Pak, kalau untuk yang master trainer ini bentuknya kita tidak menggunakan MOOC, kita tidak menggunakan LMS. Jadi nanti modelnya by Vicon saja langsung gitu. Dan ini bentuknya bukan mengajarkan ya Pak, kita sharing saja. Jadi pengalamannya trainer-trainer Syamolek seperti apa sih gitu. Jadi nanti kalau para peserta ini jadi trainer ke depannya, itu mungkin bisa ada sesuatu yang bisa diterapkan di sana. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Nah, untuk jadwal Bapak Ibu, mohon maaf sekali, saya tidak tahu kalender akademik teman-teman sekolah ini kebenaran. Jadi sekali lagi, ini cuma tawaran saja. Monggo dipersilakan. Bapak Ibu mau minta di siang hari, monggo kami siapkan. Bapak Ibu minta di sore hari, monggo nanti kami siapkan. Seperti itu. Nah, kalau melihat dari materinya Bapak Ibu, ini kemungkinan saya setuju dengan Pak Didin, 2 jam per Vicon, dan ini saya setuju kayaknya 4 kali Vicon saja sudah cukup ini Bapak Ibu. Nanti kita kumpulkan jadi satu room, nanti kita sharing bareng. Seperti itu Pak. Pak Haris, monggo silakan. Terima kasih. Ya berarti tadi di zaman Pak Edo tidak melalui MOOC, tidak melalui LMS begitu ya. Berarti nanti ya persis seperti VCT kan begitu Pak Edo ya. Benar. Jadi kami berpikirnya nanti teman-teman guru yang sudah dilatih itu bisa berjalan dengan sendirinya gitu loh Pak. Bisa menyebarkan ilmunya dengan sendirinya. Seperti itu Pak. Oh gitu. Kalau begitu ya saya menawarkan ke Bapak Ibu semuanya dulu. Kalau misalkan nanti di awal April dan kemudian nanti kalau ini tanpa MOOC berarti itu ya Pak Edo ya, tanpa batasan peserta ya. Apakah memang harus kita share filter lagi? Apakah harus ada tahap penyaringan atau yang lain? Begini Bapak Ibu, ini kan kita mau khususon untuk teman-teman sekolah di Muhammadiyah. Jadi ada baiknya ini tetap terkontrol oleh Didasmen Bapak Ibu. Jadi siapa saja yang nantinya menjadi trainer kita itu terdata di Didasmen. Jadi saran saya jangan dibrol banyak orang dulu. Gitu Pak. Misalnya kita mulai dulu dengan 50 orang yang ada atau dengan berapa orang plus dengan tim yang saat ini malam ini kita undang seperti itu. Nanti kalau seandainya dari 2 minggu atau 1 minggu sharing itu kita sudah mendapatkan nama yang fix, monggo silakan kita bisa agendakan lagi. Karena apa Bapak Ibu? Karena nanti kalau ini kita jalankan, pastinya guru kan minta sertifikat toh Bapak Ibu. Jelas. Nah, sertifikat kan nggak mungkin kita keluarkan sendiri, nggih. Iya. Nah, sertifikatnya kan pasti harus sertifikat yang paling tidak diketahui oleh Didasmen, gitu loh Pak. Gitu. Jadi saran saya sih kita batasi dulu untuk pesertanya, Pak. Berarti kan ada tahap penyaringan, tahap penyaringan untuk calon-calon peserta kan begitu ya. Tidak semua. Nah ini kan yang menentukan ya. Monggo nanti Bapak Ibu teman-teman kalau ini misalkan nanti ada tahap penyaringan, ada filterisasi ya. Kalau
melakukan ini tahap ini juga butuh ekstra ini. Nggak bisa asal comot, nggak bisa asal menunjukkan begitu. Harus betul komitmen mau mengikuti. Harus ada komitmen dari pribadinya. Iya. Kalau saya boleh saran gini Pak Haris. Ini gimana kalau kita dari batch yang sudah ada kemarin? Betul. Bentuknya batch yang sudah ada itu kan kurang lebih 200 orang gitu Pak ya? Iya betul. Ya. Oke, nah itu kita sebarkan saja, entah mungkin itu di grup, entah itu mungkin grupnya masih hidup atau gimana gitu ya. Ya. Kita sebarkan di situ. Bapak Ibu ada yang ingin menjadi trainer? Apakah Bapak Ibu ingin menyebarkan pengetahuannya ke teman-temannya gitu? Nanti kita bataskan, misalnya kalau pengumumannya kita buat itu di Jumat besok gitu ya. Kita tutup sampai hari Senin ya Bapak Ibu, seperti itu. Nanti kita bisa kelihatan mana yang mendaftar dengan sendirinya gitu loh Pak. Kuota maksimal 50. Itu, misalnya seperti itu. Kuota maksimal 50 ya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi kan ada royoan gitu loh Pak. Oh iya nih gitu. Nah, saya kurang tahu apakah nanti kita bisa buatkan kalau di Siamolek ini nanti kita bisa buatkan dia sebagai sertifikatnya master trainer seperti itu. Atau mungkin nanti dari Didasmen bisa memberikan pengakuan yang sama gitu. Misalnya trainer dari Didasmen Muhammadiyah. Itu kan menjadi suatu plus buat guru-guru yang lain. Nah, dari situ nanti kita jadwalkan. Oke, Bapak Ibu nanti di April atau di Juni silahkan ya kalau ingin silahkan kita akan buka training online-nya gitu. Itu idenya saya gitu Pak. Monggo Pak. Yeah. Monggo Bapak Ibu yang lain. Monggo Pak Ismu. Oke. Terima kasih. Saya kira dibatasin aja dulu ya 50. Misalnya tadi dari batch 1 ada 200 orang seperti yang disampaikan Pak Edo, ditawarkan dengan syarat gitu kan. Untuk yang misalnya 50 pendaftar awal atau bagaimana, kemudian ada sertifikat training digital, kemudian dari Siamolek ataupun juga kerjasama dengan majelis. Nah, saya kira itu dua-duanya bisa dimixkan ataupun mau sendiri-sendiri. Karena kalau kemudian lebih dari itu juga harapan kita kan ada KW yang kualitasnya itu yang bagus sekali, sehingga dia bisa mengembangkan yaitu diri. Misalnya 50 orang nanti dia akan melatih 50 lagi kan itu akan bisa berkembang. Itu harapan kita. Nah, saya kira kalau sepakat kita setuju 50 aja ya. Gimana? Ada masukan dari teman-teman FGM mungkin? Saya sepakat Pak Ismu, 50 dari peserta. Persyaratan itu nanti mungkin bisa ditambahkan di keterangannya itu menunjuk atau memiliki sertifikat media digital pelatihan yang kemarin B1 itu. Jadi bisa menunjukkan. Jadi kan memang betul-betul pilihan kan begitu Pak. Jadi untuk menentukan ini maka wajib di pendaftaran atau mungkin di keterangan untuk persyaratan itu memiliki sertifikat media digital di BIT 1 kemarin itu. Gitu Pak. Oke, monggo yang lain Pak Didin. Grupnya masih hidup itu Pak. Aduh, kalau grupnya ini mungkin kalau yang di grup banyak keluar ini Pak. Saya kemarin juga dijabri sama teman, iya banyaknya keluar. Bilang ini Pak Haris kok banyak keluar ini, apa ada pelatihan baru lagi? Saya bilang sabar, nggak usah keluar dulu. Memang saya pantau loh, dia banyak keluar ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kan bisa di-share di grup webinar, kan begitu Pak Didin ya? Atau mungkin yang VCT atau mungkin yang lain insya Allah bisa. Cuma minimal persyaratannya harus dijelaskan di awal begitu. Oke. Setuju Pak, setuju. Oke. Ya. Di ruangan ini kebetulan ada Pak Agus Suroyo yang kebetulan di surat tugas itu beliau sebagai sekretaris. Nanti halo Pak Agus. Pak Agus Suroyo. Halo Pak Agus Suroyo. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ini nanti mohon bantuannya ya Pak Agus Suroyo.
Mohon bantuannya untuk nanti Pak Agus Suroyo bisa mengkomunikasikan dengan Ustadz Haris ya terkait dengan pelatihan yang pertama yaitu PIT 1 itu untuk bisa mendaftar. Yang bisa didaftar adalah sekitar 50-an orang. Walaupun nanti mungkin di akhir-akhir pendaftaran itu pasti melonjak. Ya, melonjaknya kok saya nggak diikutkan, biasanya kan begitu. Nah ini monggo nanti untuk pengumuman dan sebagainya Pak Agus bisa minta informasi dari Ustadz Haris ya yang kemarin kebetulan menangani yaitu kegiatan di PIT 1. Nah mudah-mudahan nanti di PIT 1 ini adalah nanti bisa bisa grupnya hidup lagi karena menurut informasi sudah banyak yang keluar dari grup karena mungkin tidak ada pengembangan berikutnya. Nah ini karena dari majelis ada surat tugas ya kita tindak lanjuti dan pelaksananya mungkin sekitar awal April ya menjelang yang namanya puasa 4 kali atau 5 kali pertemuan saya kira udah cukup. Begitu ya Pak Agus ya. Halo Pak Agus. Insya Allah nanti kalau nanti saya koordinasi dengan Pak Haris karena saya baru bergabung. Gitu ya. Mohon dibantu Pak Haris ya karena ini adalah kami di awal-awal ini juga ini ya udah FGM juga kerjaannya banyak. Kemudian ini juga ditambahi kerjaan yang cukup banyak juga. Kemudian nanti bisa dibantu juga dari dari teman-teman saya ada Pak Muhdiat Moko ini yang masih muda. Energi, kemudian juga ada dari SD Muhammadiyah Pucang itu juga luar biasa ya Pak Ikul ya nanti mohon juga bisa dibantu terutama untuk SD kemudian SMP dan SMA nanti dibantu oleh Bu Wigati Ningsih. Saya kira itu kemudian juga nanti dari Majelis Dikdasmen Aisyah ya mungkin dari Bu Fitni, Bu Umi dan sebagainya bisa membantu juga. Gitu. Nah untuk jadwalnya mungkin apakah perlu kita selesaikan malam hari ini? Nuwun sewu Bapak, ini Ibu Pak. Itu. Oke, kalau boleh saya saran ini tawaran dari kami dari Siamolek. Ya. Seandainya ancer-ancernya itu mulai untuk pelatihannya itu tanggal 5 mungkin Pak. Ya. Tanggal 5 April gitu sampai Jumat ya sampai tanggal 9 gitu Pak. Ya. Kita kan berarti masih ada waktu kurang lebih 2 minggu plus ini untuk menyaring 50 pesertanya nggih. Mungkin agak memungkinkan seperti itu. Ini cuma saran saya saja tapi saya kembalikan saya kurang begitu paham jadwalnya teman-teman loh Pak. Ya. Oke ya, saya kira di awal April ini kan tidak semua guru juga terlibat mengawas dan sebagainya. Mungkin malah libur itu hari untuk ujian itu ada beberapa yang dia off untuk mengajar, paling mengerjakan administrasi. Nah disitulah mungkin dari teman-teman yang tadi di batch 1 sudah bagus, itu kita tarik kembali untuk nantinya menjadi trainer di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Renaldo yang sedemikian gigihnya ini bisa bisa netes jadi 1 biji jadi 7 biji dan seterusnya. Begitu ya. Mungkin ada masukan lagi? Pak, ini nuwun sewu Pak, sedikit tambahan. Untuk jamnya saya setuju dengan Pak Didin, jangan sampai lebih dari 2 jam. Monggo saya tawarkan antara jam 1 sampai jam 3 atau jam 2 sampai jam 4. Monggo seperti itu. Kalau pagi saya takutnya masih ada yang bikin laporan, bikin apa dan sebagainya. Monggo Pak. Ya. Jadi waktunya setelah yang namanya duhur ya, jadi waktu yang sebenarnya adalah paling ngantuk, tetapi kalau orang yang cari ilmu itu tidak jadi ngantuk itu Pak. Iya, betul. Jadi saya kira 2 jam udah cukup itu ya, sudah 2 jam udah cukup.
Kalau orang-orang tua udah biasanya udah matanya udah agak pedes biasanya. Sudah mulai sipit itu, Pak. Iya, oke. Itu aja nanti Pak Agus Suroyo bisa dibuat jadwal antara tanggal 5 sampai dengan 9 Agustus ya. Maaf, 9 April. Agustus. 5 April sampai dengan 9 April. Sampai 9 April ya. Jangan kelamaan Agustus. Iya, maaf. Udah ngantuk ini, Pak. Iya, cukup, Pak. Ya. Kemudian untuk pendaftarannya bagaimana Ustaz Haris? Ya nanti kita usahakan buat linknya. Ya. Jadi linknya nanti linknya juga mencantumkan sertifikat mungkin sebagai bukti penguat serta yang mendaftar itu. Terus saya setuju, Pak. Terus yang ini yang apa? Nyun sewu, saya mau ini menanyakan lagi untuk yang tim kita itu memang ada pertanyaan apakah dimasukkan di grup apa yang tim dari Didasmen PP itu atau kita buat tersendiri lagi. Kan ini dari tim yang baru ini memang kan ada beberapa yang belum masuk. Ataukah bagaimana? Ataukah mungkin buatkan sendiri atau kita masukkan di situ? Atau dan lima instruktur yang di SK itu kan sebagai fasilitator. Berarti nanti orang-orang yang 5 tersebut ini kan berarti punya tugas mendampingi di tingkat upskilling ini kan gitu. Ya, oke. Saya kira begini aja Tata Haris. Jadi kalau bisa malah dibuat grup baru saja karena di ruangan ini kan ada Prof. Bedowi, Pak Dr. Sungkowo dan sebagainya. Nah, 21 itu mungkin nanti ditambahi Pak Renaldo, kemudian juga beberapa Bapak atau Ibu yang memang ada kepentingan di dalamnya, misalnya seperti Majelis Dikdas Aisyah, ya itu mungkin dari wakil-wakil dari Aisyah juga mungkin harus kita fasilitasi. saya kira gitu ya, nanti Pak Agus bisa membuatkan grup, kemudian Ustadz Haris bisa memasukkan beberapa teman yang saya juga belum kenal benar dengan yaitu yang di bagian bawah dari surat tugas tersebut. Siap, gitu Pak. Ya, Tat? Ya, oke. Mungkin ada masukan lagi sebelum ini karena sudah larut malam juga. Cukup. Karena Bapak Ibu mungkin juga capek. Ya. Nuwun sewu Pak Haris, saya ingin mengingatkan nanti di dalam linknya Pak, tolong di calon peserta tolong diminta untuk menuliskan atau mengetikkan ininya saja Pak, nomor sertifikat linknya saja. Itu ya? Barcode-nya atau linknya itu nggih? Linknya itu nggih? Itu saja. Apa namanya? Nomornya saja. Nanti kan kalau dari nomornya bisa kami tracking bahwa benar dia sudah mengikuti atau tidak. Kan nomor gitu, seri ya? Oh, berarti nanti pihak Pak Edo ya yang nanti memfilter dari nama-nama itu nggih? Ya, jadi nanti saya juga mohon di add di Google Form-nya atau di apa gitu, nanti saya juga bisa ngeliat oh iya ini sudah mengikuti pelatihannya P1 siap. Gitu. Untuk cross check ya. Oke, betul. Iya, untuk cross check Pak, benar Pak. Betul. Oke, Bapak Ibu, mungkin dari teman-teman FGM ada yang mau memberikan masukan. Kemudian di sini ada Pak Muhtiat Moko, kemudian juga ada Pak Riz Wanto, Bu Wigati, Pak Ikul. Ada masukan? Ya, kayaknya sepi, berarti ini masih bingung juga ini Pak. Ikut dulu Pak Is, Pak Tri. Mengikuti perkembangan. Yang mendesak ini, monggo kita tadi Pak Agus, monggo dibuatkan grup, biar nanti di situ ada diskusi yang mungkin kelupaan pada malam hari ini, mungkin besoknya baru ingat.
Monggo dibuatkan, didiskusikan kita di sana di grup baru itu, sehingga kita bisa nanti training. Mendiskusikan digital training dari Siamolek. Terima kasih. Ya, oke. Ini Haris, untuk grupnya nanti untuk berbeda dengan yang sudah dibuat itu ya, yang tim itu ya. Tadi sesuai dengan itu saran grup Pak Ismu. khusus yang kemarin peserta. Boten. Kita buatkan baru yang tim 21 itu kan gitu Pak Ismu nggih. Ya, di SK itu loh Pak. Di SK itu kan ada 21. Yang SK itu dibuatkan. Terus nanti ditambahi Pak Rinaldo sama dari Siamolek yang lain mungkin ya. Iya, betul. Oke, izin nanti ada beberapa yang siap, kami masukkan. Ya, oke. Nah, ya. untuk apa? Siap, untuk grupnya namanya nanti. apa ya? Grupnya namanya? Ini apa sesuai dengan surat tugas saja? Ya, SK tugas aja itu namanya, lihat judulnya apa. Surat tugas aja. Ya, saya kira gitu nih Pak Agus Roya nih minta bantuannya untuk dibuatan grup diskusi dari teman-teman yang ada di 21 daftar nama, nanti ditambah dari Siamolek. Nah, ini adalah begini Bapak Ibu yang dari FGM yang baru gabung. Ini adalah satu wawasan yang bagi saya sangat luar biasa karena bisa ketemu dengan yang namanya Siamolek, sehingga di situ nanti Bapak Ibu malah justru bisa kerjasama langsung dengan Siamolek ya Pak Rinaldo ya. Jadi bisa mengembangkan sekolahnya lebih bagus lagi lah gitu. Saya pernah ke kantor Siamolek dulu ya, cuman pas studi banding aja itu Pak, jadi luar biasa lah gitu ya. Nah ini mungkin dari teman-teman yang kepala-kepala sekolah itu mungkin juga punya akses ke sana, itu sangat bagus sekali. Siap, demikian Bapak Ibu, gitu ya. Ada masukan lagi sebelum kita tutup? Oke ya, kalau tidak ada nanti silahkan nanti sekali lagi Pak Agus minta bantuannya nanti untuk membuatkan grup, dan mohon nanti Ustadz Haris bisa membantunya, dan teman-teman yang dari FGM yang lain nanti juga bisa ikut membantu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rinaldo dari Siamolek, kemudian Ustadz Didin, Ustadz Haris, dan teman-teman saya yang ada di pimpinan Pusat Forum Guru Muhammadiyah. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ainul Mutakin yang nanti mungkin juga masih sering mengganggu ya Pak Ainul ya, karena saya bisa melihat sejarah IT-nya SMA Muhammadiyah 1 Gresik itu yang dulunya sekolah-sekolah lain belum berkembang, di sini sudah berkembang bagus. Saya kira demikian sih Bapak Ibu, mari kita akhiri ke pertemuan kali ini, dan